Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan kelima ya. Kalau minggu kemarin kita bicara tentang komposit ya. Komposit, kemudian hari ini kita bicara tentang polimer ya. Atau material yang disebut dengan plastik ya. Seperti itu. Nah, untuk bahan komposit kemarin kita sudah berdiskusi ya bahwa komposit itu adalah campuran dua bahan atau lebih ya. Yang satu sifatnya adalah serat ya, penguat, dan yang satu adalah sifatnya adalah matrik ya atau disebut dengan resin. Jadi kemudian kemarin juga sudah kita diskusikan tentang teknologi ya pembuatan komposit. Kemarin ada hand layup, terus juga ada vacuum forming, ada juga vacuum baging, dan lain-lain. Nah, semua itu adalah teknologi yang dilakukan untuk mencetak produk yang berbahan komposit. Ya. Hari ini kita bicara tentang polimer. Ya. Nah, kalau adik-adik masih ingat ya, di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita membahas ya tentang keempat material. Yang pertama adalah komposit, yang kedua adalah polimer, yang ketiga adalah logam, kemudian yang keempat itu adalah keramik. Nah, itu nanti minggu depan kita bicara tentang keramik. Polimer pada intinya adalah bahan yang bersifat bisa dibuat ya. Jadi polimer itu adalah bahan yang bisa dibuat. Beda seperti logam. Logam itu terbuat dari tekanan, kemudian kondisi vakum selama ribuan tahun, kemudian menjadi biji besi kemudian diolah, kemudian baru menjadi produk atau sebuah bentuk ya, begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke tentang polimer ya. Polimer itu adalah bahan yang bisa kita buat. Baik, nih apa sih polimer itu begitu ya? Jadi kalau kita lihat polimer itu nanti akan ada 6 pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan polimer. Ya, yang pertama itu adalah pengertiannya ya. Polimer itu apa, jenisnya apa, kemudian karakteristiknya ya. Kemudian ruang lingkupnya, yang keempat adalah klasifikasinya, yang kelima adalah manfaat, yang keenam adalah dampak. Jadi dari keenam hal tersebut kita akan mengetahui apa sih polimer tersebut. Nah, polimer sendiri arti kata dari poli ya atau banyak. Kemudian mer itu adalah meros, berarti adalah unit dari suatu bagian. Jadi bisa kita artikan adalah polimer itu adalah sesuatu yang banyak tetapi merupakan unit dari satu bagian. Makanya disebut dengan polimer. Kemudian ya secara umum polimer itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah elastomer atau elastik, yang kedua itu adalah serat, yang ketiga itu adalah plastik. Jadi secara umum polimer itu terbagi menjadi 1, 2, dan 3 ya. Kemudian, nah ini adalah struktur monomer dan struktur polimer. Jadi bisa kita lihat di situ ada hidrogen, karbon ya, nitrogen. Kemudian yang satu lagi adalah karbon ya dari monomer, kemudian ada hidrogen. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat berarti apa? Campuran dalam struktur polimer itu memang banyak menggunakan apa? Menggunakan hidrogen ya sebagai bahan penguat dari struktur ya untuk ikatan atomnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian secara pengertian tadi, kemudian berikutnya adalah karakteristik ya, karakteristik polimer. Yang pertama itu adalah mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa polimer ya atau bahan plastik itu sering digunakan dalam pembuatan produk ya. Hampir semua ya. Adik-adik bisa melihat ada piring, ada botol gitu ya, ada cangkir gitu.
kemudian hampir semuanya itu digunakan dengan menggunakan bahan plastik. Alasannya ya sederhana, ya karena dengan suhu yang rendah itu ya yang tidak terlalu tinggi dengan pengeluaran biaya yang murah. Suhu yang rendah itu menjadi faktor penting dalam sebuah pengolahan produk. Kenapa saya bilang suhu rendah itu faktor penting? Karena suhu rendah berarti menggunakan energi juga yang tidak terlalu besar. Makanya dia bisa berbiaya murah. Kemudian yang kedua ringan, ya. Ringan itu persamaannya adalah bobot yang kecil atau volumenya yang kecil. Yang ketiga dia tak berkarat ya atau tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Jadi kalau kena panas, kena hujan begitu ya. Nah, dia tidak akan rapuh secara instan ya. Pak, apakah plastik itu tidak akan rapuh, Pak? Tetap rapuh ya, cuman waktunya tidak secepat dari logam. Kemudian yang keempat, bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Nah, ini ya, isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Makanya semua kabel itu menggunakan polimer ya. Untuk menghantarnya dia menggunakan tembaga. Kemudian berikutnya berguna untuk bahan komponen khususnya karena sifatnya elastis dan plastis ya. Ini jadi bisa kita atur keelastisitasannya, kemudian kekerasannya gitu ya. Sifat plastisnya jadi kita bisa atur. Kemudian berikutnya berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Nah, jadi ini berat molekulnya itu berarti titik poinnya ya dalam ikatan atomnya di struktur dari polimer tersebut dia tidak gampang goyah ya atau bisa dikatakan dia fix ya. Jadi tidak gampang goyah. Nah, keenam karakteristik inilah yang menjadikan polimer itu sangat ngetren sekarang ya. Jadi kalau dibandingin dengan material-material yang lain, semakin hari semakin banyak menggunakan bahan dari polimer ya. Begitu. Ya karena tadi rendah, suhunya rendah, biayanya murah, ringan begitu ya. Kemudian tahan karat, isolator ya dan lain-lain, bersifat elastis dan plastis gitu ya. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah mengetahui karakteristiknya, nah, sekarang kita lihat ruang lingkupnya ya. Secara definisi memang ruang lingkupnya itu ada dua ya, yaitu bahan baku yang diperoleh dari industri petrokimia ya, atau bahan dari resin, atau yang kedua yaitu bahan tambahan dalam teknologi polimer. Contohnya ada pewarna, perumas, pregnant, stabilizer, antioksidan, plaster, emulsifier, anti UV dan lain-lain ya. Jadi secara ruang lingkupnya dia terbagi dua. Yang satu bersifat resin, yang satu bersifat adaptif ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian polimer itu dibagi menjadi berapa kali klasifikasi ya. Yang pertama sumbernya, yang kedua susunan rantainya, yang ketiga adalah reaksi dari polimer sendiri, kemudian jenis monomernya, jenis sifat termalnya, dan aplikasinya ya. Jadi itu Oke, jadi berdasarkan klasifikasinya dia bisa dilihat ya dari sumbernya ya. Jadi polimer itu ada sumbernya, yang kedua adalah susunan rantainya, kemudian yang ketiga adalah reaksi dari polimernya sendiri, kemudian yang keempat adalah jenis monomernya, yang kelima adalah curva termalnya, kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Jadi dari klasifikasi polimer tersebut adik-adik nanti bisa melihat apakah klasifikasi jenis dari sumber ini dia jenis-jenis tertentu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sumbernya yang pertama itu adalah polimer yang dari alam ya. Pak, polimer itu apakah harus sintetis? Tidak ya. Dia juga ada yang dari alam atau tercipta dengan sendirinya ya berdasarkan proses alam ya. Contohnya karet alam, kemudian karbohidrat, protein, wol ya, itu juga disebut dengan polimer alam. Nah, ada juga yang disebut dengan polimer sintetik. Polimer sintetik itu adalah polimer yang dibuat melalui polimerisasi ya. Polimerisasi itu apa?
Jadi substitusi dari ikatan atom, ya, yang mana itu berdasarkan dari monomer-monomer, ya. Contohnya misalnya botol plastik, kantong plastik, ya, plastik nilon dan lain-lain, ya. Jadi itu memang disebut dengan polimer sintetik, ya, atau polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari monomer-monomer polimer atau substitusi dari polimerisasi monomer-monomer. Kemudian berdasarkan sumbernya ada juga disebut dengan semi sintetik, ya. Semi sintetik itu adalah hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya seperti selulasa nitrat, selulasa etil, selulasa nitrat dan lain-lain. Jadi ada yang alam, ada yang sintetik dan ada yang semi sintetik. Nah, adik-adik nanti bisa melihat, ya, lihat, cari, kemudian cek, ya, di internet, carilah jenis-jenis yang lain, misalnya polimer alam itu jenisnya apa saja, polimer sintetik itu apa saja, semi sintetik itu apa saja, dan lain-lainnya, ya. Jadi nanti adik-adik bisa cek, ya, pelajari lebih lanjut gitu, ya. Termasuk misalnya polimer sintetik botol. Wah, botol ini gimana sih cara membuatnya? Kantong itu cara membuatnya gimana? Plastik nilon itu bagaimana cara membuatnya? Ya, jadi itu tolong nanti dicari dan dipelajari dengan baik. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita lihat rantainya, ya, rantainya yang tadi, ya, ikatan atomnya ada yang linier, ya, yang tersusun dari unit ulang berikatan, ada yang bercabang, polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama, kemudian silang, ya, polimer yang berbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain, ya. Itu. Kemudian ini berdasarkan rantainya. Kemudian nah ini, ya, contohnya, ya. Nah, ini yang linier, ya. Jadi jelas, ya, susunannya linier, ya. Begini, kemudian bercabang. Nah, ini, ya. Jadi linier itu strukturnya jelas, secara horizontal, miring, vertikal atau gelombang dia jelas. Kemudian juga ada yang bercabang, ya, seperti ini. Kemudian juga ada yang berikatan silang seperti ini, ya. Pak, apa hubungannya dengan polimer yang linier, polimer yang bercabang dengan polimer yang berikatan silang? Nanti kekuatannya, ya, nanti kekuatannya yang akan berpengaruh terhadap ikatannya ini, ya. Jadi berikatan silang ini akan lebih kuat daripada bercabang. Bercabang ini akan lebih kuat daripada linier. Begitu, ya, kira-kira, ya. Oke. Kemudian berdasarkan reaksi dari polimerisasinya, ya, ada yang disebut dengan polidasi, ya. Polidasi itu adalah polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan molekul monomer yang berikatan rangkap digunakan pemicu berupa radikal bebas atau ion. Jadi polidisasi itu seperti molekul monomer lain kemudian ditembakkan ke dalam molekul polimer yang bereaksi adisi, ya, itu polidasi. Kemudian polikondensasi, polimer terjadi karena reaksi konden, ya. Kondensasi itu apa? Menguap, ya, secara bertahap. Nah, itu juga ada. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini contohnya, ya. Contoh reaksi polidisasi, ya. Jadi C karbon hidrogennya, ya, ini keluar. Kemudian kalau polidisasi ini dia berurut, ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari klasifikasi tadi ada jenis monomer juga, ya. Monomer itu ada homopolimer, ada dan copopolimer, ya. Homopolimer itu apa? Yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis, ya. Jadi monomer sejenis tapi dia berulang yang sama. Kemudian ada lagi polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Jadi perbedaannya apa? Terbentuk dari penggabungan. Kemudian copolimer itu adalah penggabungan, ya, begitu. Oke, ini contohnya, ya, copolimer itu secara acak, copolimer acak sejumlah satuan berulang berbeda terus secara acak dalam rantai polimer. Contohnya ini A B B A B B A B B A. Ya, jadi polimernya itu dia beracak, ya, nah, atau silang teraturan A B A B A B A B A B A B. Kalau blok A A A A B B B B B A A A B B B. Kalau C dia keluar, kalau cabang dia keluar, ya. Jadi A rantainya keluar, kemudian B-nya di atas, ya.
begitu. Pak, kalau yang campuran tadi bagaimana? Yaitu AB, 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 AB ya. Jadi polimernya secara silang teratur ya. Begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian berdasarkan sifat thermal dia ada termoplastik dan termoset ya. Nah, ini jadi kemarin juga kan di komposit juga saya bilang ya bahwa resin itu ada sifat-sifat dari plastik itu kan ada termoplas dan ada termoset ya. Termoplastik itu ya bisa didaur ulang kembali, kalau termoset itu tidak bisa didaur ulang kembali. Senyawa kalau yang termoset dipanaskan dengan titik tertentu nanti dia akan menjadi karbon, kalau ini dia bisa melunak ya atau mencair. Nah, mencairnya itu kemudian didaur ulang ke dalam sebuah cetakan produk ya. Contohnya botol plastik, pipa plastik, gantungan baju, kemudian ada asbak, fitting lampu ya, radio gitu ya. Sifat-sifatnya apa? Yang pertama itu cirinya adalah dia tidak tahan terhadap panas ya. Kemudian kalau dipanaskan dia melunak, jika didinginkan dia mengeras, titik leleh yang rendah gitu ya. Kemudian kalau termoset sifatnya keras dan kaku, jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang ya, jika dipanaskan akan meleleh. Nah, jadi yang sering digunakan untuk daur ulang itu adalah termoplastik ya, jadi bukan termoset. Jadi kalau adik-adik mencari plastik begitu, carilah jenis termoplastik karena bisa didaur ulang. Kalau termoset itu tidak bisa ya, dia akan menjadi karbon ya, karena dia sifatnya apa? Jika dipanaskan dia akan mengeras. Nah, cari ya, lain lagi ya di YouTube cari termoplastik, termoset dan lain-lain itu dicari benar-benar. Jadi biar nanti tahu ya. Oke. Berdasarkan aplikasinya polimer komersial, polimer yang disintetis dengan biaya murah ya. Contohnya botol plastik, karpet, busa ya. Kemudian ada juga polimer teknik ya, polimer yang bersifat unggul tetapi harganya mahal. Contohnya adalah polyester, asetal, polimida, polikarbonat begitu ya. Kemudian polimer dengan tujuan khusus, misalnya contoh untuk alat-alat kesehatan ya, seperti termometer, timbangan dan lain-lain. Ya. Kemudian saya lanjutkan, manfaatnya adalah misalnya contoh polimer itu apa manfaatnya? Misalnya contoh dalam bidang kedokteran ya, alat kesehatan itu banyak yang menggunakan polimer ya. Jantung buatan dan alat transfusi darah itu juga semua polimer. Dalam bidang pertanian, dalam bidang teknik begitu ya, dalam bidang otomotif, semua polimer itu digunakan karena sifatnya tadi ada sintetis, semi sintetis dan ada alam. Jadi kita bisa kembangkan dan bisa kita ciptakan ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang menjadi pembahasan tentang polimer, dampak ya. Memang mengurainya itu tidak semudah logam ya. Karena memang lebih susah polimer. Akhirnya apa? Semakin banyak sampah plastik yang ada di dalam tanah begitunya, akhirnya tanah itu tercemar. Kemudian partikel plastik masuk ke dalam tanah itu menebarkan racun-racun ya, sehingga apa? Hewan pengurai, misalnya contoh cacing dan lain-lain, itu dia tidak mau mendekati kalau tanah yang sudah tercemar dari partikel plastik ya. Kalau dia sudah tidak mau, otomatis tanah tersebut tidak menjadi subur ya. Kemudian kantong plastik akan mengganggu jalur air. Nah, ini di sungai ya, karena dia menyangkut di ranting-ranting, menyangkut di jalur air, akhirnya tersumbat. Kemudian menurunkan kesuburan tanah karena menghalangi sirkulasi. Hewan laut seperti lumba-lumba, makan akhirnya ketika hewan mati kantong plastik tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lain. Pembuangan sampah plastik sembarang sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai. Jadi memang banyak sih ya dampaknya. Jadi alam itu akan selalu seimbang ya. Alam itu akan selalu seimbang ya. Tetapi datangnya kita sebagai manusia akhirnya mencemari dan merusak menggunakan sampah plastik ya atau plastik. Ya, bijaklah dalam menggunakan plastik, itu saran saya. Ya. Begitu kira-kira adik-adik semua. Jadi tadi kita sudah bahas ya bermacam-macam ruang lingkupnya ya. Pertama itu tadi apa? Ini ya sumbernya, kemudian susunan rantainya, reaksinya,
jenisnya, sifatnya, aplikasinya, kemudian juga tadi kita sudah membahas tentang ini ya, ini ya, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, klasifikasi, manfaat, dan dampak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat adik-adik ya untuk memahami lebih lanjut tentang materi polimer ya. Harapan saya sih adik-adik bisa terus mencari tahu dengan baik, entah melalui internet, baca buku langsung, atau yang lainnya. Baik, untuk pertemuan kelima ini saya akhiri. Silakan kalau ada yang bertanya, tulis di kolom komentar. Sebelum kita menutup pertemuan, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.